Sahabat, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia bersama saya sebagai pemandu acara Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program ini adalah program yang membicarakan isu-isu yang hangat yang mengemuka di tengah masyarakat. Atau kita juga membicarakan pokok-pokok ajaran gereja atau perkembangan ilmu teologi yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Dengan harapan kita sebagai orang-orang Kristen dapat ditolong untuk merespon situasi yang ada dengan lebih tepat. Sahabat, pada episode kali ini pada program Gema Kasih Indonesia kita mengambil judul Belajar dari Kasus Cilegon. Belum lama ini, sebagian orang mengatasnamakan masyarakat Cilegon menyatakan keberatan atas rencana pembangunan gedung gereja di kota Cilegon. Keberatan sebagian masyarakat kota Cilegon ini didukung oleh wali kota dan juga wakil wali kota Cilegon. Tentu saja, keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah umat apapun di Indonesia ini wajib kita sesali karena keberatan seperti ini bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi bangsa kita. Seharusnya semua pihak belajar dari kasus ini agar kita dapat meresponsnya dengan lebih bijak. Dan untuk membicarakan topik kita kali ini, kita bersama-sama mau membicarakannya dengan Pendeta Dr. Albertus Pati yang sudah hadir di studio. Selamat datang, Pendeta Albertus Pati. Terima kasih sudah mengundang saya, Bu Pendeta Santi. Terus menerus. Biasanya kalau host panggilnya Mbak Santi. Oke. Saya panggil Pak Berti aja ya, Pak. Iya, gitu aja, santai ya. Iya, santai ya, Pak. Iya. Okay. Terima kasih Pak untuk kesediaan terus menerus sebagai narasumber di acara Gema Kasih Indonesia. Pak Berti, kita mau membicarakan tentang belajar dari kasus Cilegon. Ini kasus kira-kira September kemarin ya, Pak? Iya. Betul ya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, bisakah Pak Berti bantu atau semacam menyegarkan dengan runtut begitu ya kasus keberatan pembangunan salah satu gedung gereja di kota Cilegon ini, terutama keberatannya itu tentang apa sih, Pak? Oke. Jadi memang pertama kasus ini menyangkut pelarangan pembangunan rumah ibadah atau gereja ya di Cilegon, dan ini menyangkut gereja HKBP. Dan gereja ini sebenarnya sudah punya anggota kurang lebih sekitar 3.500-an orang. 3.500 orang. Tetapi mereka tidak bisa bergereja di situ karena tidak bisa bangun gereja. Sehingga begitu banyaknya umat yang terpaksa kalau mereka mau pergi gereja harus ke Serang. Itu ya, anak kecil, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, upung-upung, kira-kira ya harus jalan kurang lebih sekitar 1 jaman untuk ke Serang dengan naik kendaraan umum dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, mengingat jumlah mereka yang sudah cukup banyak, maka mereka berpikir ada baiknya kalau kita membuat gereja di kota Cilegon. Karena begini, di Cilegon itu tidak ada rumah ibadah lain kecuali rumah ibadah umat Islam. Sehingga ya karena sudah banyak, kenapa tidak kita buat. Tetapi ternyata ada sebagian, saya katakan sebagiannya, pasti tidak seluruhnya ya, orang Cilegon itu yang menolak. Sebagian itu ya tentu saja mengatasnamakan seluruh orang Cilegon, mengajukan keberatan terhadap pembangunan rumah ibadat itu. Tentu saja ini patut disesali. Lalu mereka kasih ada paling sedikit 3 alasan. Ya. 3 alasan. 3 alasan yang mereka mengatakan bahwa alasan yang pertama adalah karena mereka punya trauma besar umat Islam di Cilegon. Karena pada tahun 1888 ketika itu masih dikuasai kolonialisme Belanda ya, itu Belanda itu melarang adanya suara azan. Ya, kemudian Belanda juga pada saat itu menerapkan persekusi, kekerasan, mengambil tanah-tanah rakyat, mengusir rakyat dari tanahnya dengan segala macam. Itu membuat orang-orang Cilegon pada masa itu marah, dan cerita itu menjadi cerita turun-temurun. Kemarahan kepada Belanda yang dianggap non-Islam.
Ini bukan sekedar kolonialisme ya, tentu saja. Mereka melihat ini kan non-Islam. Representasi. Betul, yang menindas umat Islam di sini. Oleh karena itu cerita-cerita seperti itu diturunkan terus-menerus sampai generasi sekarang. Lalu mereka menciptakan trauma dan ketakutan yang luar biasa. Sehingga mereka berpikir bahwa seharusnya tidak ada lagi rumah ibadat yang lain. Ini sebagai semacam pembalasan dendam ya. Ya tentu saja sayangnya adalah mereka tidak cukup kritis bagi saya. Karena ini kan cerita pada zaman Belanda ya. Pada zaman dimana kita belum merdeka. Sekarang kan kita sudah merdeka ya. Ngapain cerita-cerita pada masa lalu itu mesti diangkat lalu kemudian ciptakan kebencian. Sayangnya kebenciannya bukan pada Belanda yang menindas sebagai seorang kolonialis, tapi kebencian itu kemudian malah diarahkan pada umat beragama lain yang sebangsa dan setanah air. Sehingga pokoknya apapun agamanya tidak boleh bangun rumah ibadat di situ. Sehingga kenapa efek dari cerita tahun 1888 itu mereka bersepakat ini pokoknya tidak boleh dibangun rumah ibadat manapun. Itu peristiwa pertama ya, yang alasan pertama. Alasan kedua adalah dulu pada saat pembangunan Krakatau Steel itu juga banyak sekali terjadi bedol desa ya, orang disingkirkan pergi ke tempat lain karena dia mengambil tempat cukup banyak. Lalu umat Islam pada saat itu merasa dizolimi, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian, tapi meskipun demikian pada saat itu mereka bilang oke, kalau gitu, kalau memang Krakatau Steel harus masuk di sini, kalau nggak salah tahun 74 itu ya, silakan saja, tetapi tidak boleh ada rumah ibadat umat agama lain. Mereka udah perkirakan ketika Krakatau Steel masuk, itu kan pasti banyak karyawan dari mana-mana ya. Dan banyak orang dari mungkin dari luar negeri, dari manapun, dari daerah manapun datang situ, tetap tidak boleh ada rumah ibadah umat lain. Ya itu terjadi kesepakatan. Oke, kalau gitu kita tidak akan bangun rumah ibadat umat lain di sini. Ya sudah, itu peristiwa kedua yang membuat itu bagi mereka itu udah kesepakatan yang mesti dipegang. Kemudian tahun 1975, setahun setelah itu, ada wali kota dari Cilegon itu mengeluarkan perda yang mengatakan bahwa tidak boleh ada rumah ibadat lain selain rumah ibadat umat Islam. Dan mereka pegang itu perda tahun 1975 itu, bahwa pokoknya tidak boleh ada. Jadi tiga peristiwa itu, 3 poin itu menjadi pegangan bagi teman-teman atau sebagian masyarakat Cilegon itu untuk mengatakan tidak bolehlah ada rumah ibadat di situ. Dan bagi saya itu sangat-sangat disesalkan karena memang sayang bahwa justru di tengah-tengah kemerdekaan kita ya Indonesia, di tengah-tengah situasi di mana orang memiliki kemerdekaan beragama dan beribadat yang dilindungi oleh konstitusi, tetapi ada daerah-daerah yang masyarakatnya justru masih belum siap menghadapi keanekaragaman itu. Itu belum kira-kira siap menghadapi keanekaragaman. Betul. Sedangkan konteks Cilegon sekarang ini beragam. Betul. Cilegon itu bukan saja beragam tapi juga modern ya. Karena Cilegon itu ada beberapa pelabuhan di Cilegon sebetulnya. Yang kedua adalah bukan cuma ada Krakatau Steel tapi ada perusahaan-perusahaan banyak di situ ya. Sehingga perusahaan-perusahaan itu kan menerima karyawan dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri datang ke situ. Terjadi pertukaran jasa dan pertukaran barang di situ karena itu pelabuhan, orang lewat sana sini dan sebagainya. Sehingga memang interaksi antar manusia yang berbagai agama dan berbagai etnik itu sudah terjadi di Cilegon sebetulnya. Itu sebetulnya kota terbuka kalau dilihat secara sosiologis ya. Itu kota yang terbuka sekali, interaksinya luar biasa, pertukaran barang jasa secara ekonomi bagus sekali dan sebagainya. Tetapi itu tidak diimbangi dengan keterbukaan terhadap
keyakinan umat lain gitu ya. Sehingga itu jadi persoalan yang sampai sekarang dialami oleh teman-teman gereja HKBP, bahkan gereja-gereja lain juga, bahkan umat lain yang mau bangun gedung atau rumah ibadah di situ juga tidak diperbolehkan ya. Dan sayang masih ada yang kayak begitu di tengah-tengah bangsa yang sudah 75 tahun merdeka ini kan. Oke. Alasan itu Pak Berti tadi mengatakan ya, dari 3 itu pun juga tidak rasional begitu ya. Betul. Tidak logis begitu. Dan bahkan mengingkari fakta, realitas, pluralitas keberagaman dan bagaimana konstitusi menjamin sebetulnya kebebasan beragama, kebebasan beribadah begitu ya. Sejauh juga ada dengan syarat-syarat dan lain-lain dimungkinkan memang tepat begitu. Nah, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota malah kita mendengar begitu ya, mendukung keberatan ini. Itu wakil wali kota dan wali kota itu kan adalah pejabat pemerintah ya, yang dipercaya begitu di situ. Pasti tahu konstitusi yang berlaku, lalu kemudian tahu bahwa bagaimana mungkin kalau perda bertentangan dengan jiwa konstitusi kok tetap dipatuhi begitu ya. Harusnya bisa dicabut karena perdanya sendiri sudah menyalahi begitu ya jiwa konstitusi. Itu bagaimana bisa? Nah itu jadi memang wali kota dan wakil wali kota ini bukan saja mengetahui adanya konstitusi dan juga Pancasila, tapi kan mereka disumpahkan berdasarkan itu. Ya, taat pada konstitusi, taat pada Pancasila, NKRI dan sebagainya. Jadi sebetulnya yang dilakukan ketika dia menolak adanya rumah ibadat umat lain di situ, itu sebetulnya dia sudah melanggar konstitusi sebetulnya ya, melanggar sumpah jabatannya sendiri ya. Dan itu sangat disesalkan sebetulnya, karena sebagai pejabat publik, wali kota dan wakil wali kota harus berpikir bahwa dia adalah pejabat untuk semua warga negara, warganya itu apapun agama dan apapun etniknya. Ketika dia mengambil keputusan seperti itu, yang cuman membela supaya sebagian orang supaya tidak dibangun rumah ibadat umat lain, sebetulnya yang sedang dia lakukan adalah melesakkan pemikiran yang sektarianisme, fundamentalistik di tengah-tengah masyarakat dan bangsa, terutama di tengah masyarakat kota Cilegon itu sendiri. Dan sekali lagi itu sangat disayangkan, tetapi memang di balik itu semua saya melihat bahwa ini yang kita khawatirkan ya. Wali kota dan wakil wali kota ini melihat masyarakat itu bukan sekedar sebagai umat Islam, kan gitu ya. Tapi dia melihat ini sebagai konstituen, ini suara. Yang dulu pernah mendukungnya. Betul, yang dulu dan nanti kemungkinan berpotensi mendukungnya lagi. Kan gitu ya. Kalau sebagian besar, mungkin taruhlah misalnya 90% atau 85% lah kita taruh ya, orang di kota Cilegon itu umat Islam, dan dia seperti menjadi wali kota dan wakil wali kota yang membela Islam, gitu ya. Maka tentulah masyarakat itu akan memberikan dukungan kepadanya kan. Kalau dia mengambil sikap yang mendukung tuntutan masyarakat itu ya, betapapun itu bertentangan dengan konstitusi, betapapun itu bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bertentangan dengan sumpah jabatannya sendiri. Tapi dia nggak pusing karena dia berpikir dalam konteks short term. Jadi bahwa ini jabatanku ini kan harus dijaga, harus dipertahankan. Jadi sebetulnya yang sedang dia lakukan adalah sekali lagi berupaya menarik konstituen ini. Jadi lebih taat pada konstituen daripada pada konstitusi.
Kira-kira lebih gitu. taat pada konstituen daripada pada konstitusi. Konstitusi. Nah, ini sebetulnya itu transaksional sebetulnya. Karena yang dia lakukan itu sebetulnya ya untuk kepentingan jangka pendek. Dia nggak pikirin jangka panjang, itu efeknya adalah bahwa dia bisa menghancurkan bukan saja kota Cilegon, karena kan efeknya kan orang saling tidak suka di tengah masyarakat. Dan kalau efek-efek kebencian, permusuhan itu dipupuk terus-menerus, itu lama-lama juga satu saat akan terjadi konflik di kota Cilegon. Bahkan bukan saja mereka yang tidak suka karena ditutup, tapi bisa jadi mereka yang merasa dengan menutup kita didukung oleh pemerintah, mereka juga akan lakukan lebih banyak lagi. Kan gitu ya. Dan itu akan terjadi, bisa jadi ke depan akan terjadi konflik-konflik besar di kota-kota Cilegon itu, dan efeknya juga akan kemana-mana. Bangsa ini juga bisa hancur baru hanya muncul dari satu kota tertentu karena kebijakannya. Jadi pikiran jangka pendek itu seringkali, kepentingan jangka pendek itu menutup dia untuk berpikir untuk jauh lebih luas sebetulnya. Jadi itu yang sebetulnya sangat disayangkan sekali, keputusan dari wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Jadi menunjukkan bahwa dia seorang politikus yang berpikir jangka pendek, bukan seorang negarawan sejati. Oke. Sebagai politikus jangka pendek, tapi bukan sebagai negarawan yang sejati. Baik, kita lanjutkan ke segmen berikutnya, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membicarakan tentang belajar dari kasus Cilegon. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang kedua bersama dengan Pendeta Albertus Pati. Sahabat, jika ingin menyampaikan respon ataupun pertanyaan di kolom chat, silahkan boleh disampaikan dan Pendeta Albertus Pati akan dengan senang hati untuk meresponnya. Pak Berti, tadi Pak Berti di segmen yang pertama memberikan penjelasan nih, ternyata wali kota dan wakil wali kota tidak sungguh-sungguh melihat begitu apa yang menjadi prinsip konstitusi kita, lebih cenderung mengikuti apa kata konstituen supaya itu juga bisa mengamankan kepentingan, bukan cuma kepentingan pribadi mereka tapi juga partai begitu ya. Salah satu pertanyaan ini di segmen yang kedua, apakah sebegitu menyedihkannya begitu pejabat negara begitu ya yang dipercayakan begitu di tempat-tempat tertentu yang mestinya mereka bisa menjamin betul ya pemegang prinsip konstitusi, bahkan juga mencerdaskan, namun justru mengikuti flow konstituennya demi mengamankan dirinya dan kepentingan partainya. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Mbak Santi ya. Jadi memang gini, pertama tadi saya ingin kasih tahu bahwa kok wali kota dan wakil wali kota tidak mau melihat konstitusi ya. Dia bukan tidak mau melihat, dia tidak mau lihat memang.
Oke. Jadi dia nggak peduli dengan itu, nggak mau lihat. Jadi memang dia menolak itu sebetulnya. Ketika dia mengatakan bahwa kita dukung, ikut tanda tangan dia, mereka berdua itu ikut tanda tangan bahwa tidak boleh ada rumah ibadat lain selain rumah ibadat umat Islam. Itu sebetulnya dia sudah menolak konstitusi sebetulnya ya. Betul-betul tidak mau lihat lagi. Dan yang kedua adalah memang yang terjadi di sini adalah mereka ini seringkali seperti yang tadi saya katakan, berpikirnya terlalu jangka pendek, dan memang biasanya wali kota dan wakil wali kota seperti ini adalah mereka yang sebetulnya tidak punya prestasi. Di dalam beberapa penelitian yang pernah dilakukan, mereka yang menggunakan politik agama terutama adalah mereka yang seringkali memang nggak punya prestasi apapun. Dia nggak bisa, apa yang dia jual? Nggak ada yang dia jual. Kecuali ya agama itu. Kan gitu. Karena kalau dia mau jual ini, saya bisa bangun ini masyarakat semakin sejahtera. Lihat statistiknya. Kalau dulu ekonominya misalnya banyak orang miskinnya 2 juta, sekarang orang miskinnya udah nggak ada sama sekali misalnya. Kalau dulu pendapatan masyarakat cuman satu bulan 2 juta, sekarang kita udah bisa naikkan jadi 4 juta. Kalau dulu anak-anak banyak nggak sekolah, sekarang ada yang semua anak-anak bersekolah. Itu dia nggak bisa jual. Kalau dia nggak bisa jual, apalagi yang mau dia jual? Kecuali agama. Sentimen agama. Jadi memang sekali lagi biasanya model-model seperti ini adalah pejabat publik yang memang tidak memiliki prestasi yang bisa dia banggakan, yang bisa dia jual, yang membuat masyarakat suka. Jadi ya yang bisa dilakukan apalagi kecuali ya jual sentimen agama aja lah. Kalau pejabat negara ini ternyata buat dia ini sentimen agama nih yang bisa dijual. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kota Cilegon kalau begitu? Apakah sedemikian? Padahal perekonomian ya berkembang begitu. Saya juga pernah beberapa kali kota Cilegon, cukup banyak ya. Entah kafe begitu ya, atau pusat-pusat perekonomian yang lain. Ya. Tapi mengapa ternyata sentimen agama tetap ini kuat dan justru ini diambil sebagai keuntungan begitu? Jadi dia memang punya, sekali lagi itu kota Cilegon itu kalau dia menjadi kota yang betul-betul terbuka, dia akan lebih cepat berkembang pasti. Orang pasti mau investasi banyak di situ. Kan gitu, karena akan melihat itu sebagai daerah yang baik, apalagi dekat lautan dan sebagainya. Itu akan menarik sekali ya. Turis-turis juga akan datang bagus di sana. Karena daerah yang kotanya, saya pernah ke satu daerah yang kotanya panasnya luar biasa. Itu begitu ditata bagus, turis-turis juga datang banyak kok. Cilegon termasuk kota yang sangat panas dan mungkin turis-turis akan suka tuh yang bule-bule ke situ lah ya. Tapi kan dia menjadi kota yang kayak begitu, menjadi kota yang tertutup dan mengakibatkan perekonomiannya nggak akan sulit untuk mandek karena orang malas ke situ jadinya. Ya, jadi sebetulnya dia sendiri menutup kemajuan dirinya sendiri dan kemudian menggunakan sentimen agama untuk sekali lagi kepentingan politiknya. Tetapi sebetulnya yang dia lakukan pertama memang tadi politik identitas ya. Tetapi di balik politik identitas ini kan dia sedang mencanangkan sebetulnya dengan mengatakan umat lain tidak boleh, adalah politik ketakutan terhadap mereka yang berbeda. Yang disebarkan. Betul, politik ketakutan. Nanti ada orang lain tuh musuhmu. Itu politik di dalam teologi, politik ketakutan, tapi selain politik ketakutan itu juga politik yang namanya yang di dalam konteks teologi itu disebut ya polarisasi ya, dikotomi gitu ya, bahwa ini kan kita nih anak terang, situ anak gelap kan gitu ya, kita nih anak Tuhan, yang lain anak setan, kita nih orang beriman, situ kafir. Jadi ketika masyarakat udah dibelah seperti itu, masyarakat secara diam-diam panas dan yang lain adalah berpikir dengan politik ketakutan. Ini kalau seandainya mereka itu dikasih kesempatan untuk berkembang, mereka akan memakan kita satu saat nih.
Mereka akan menghantam kita. Mereka akan menjajah kita lagi. Mereka akan menjajah kita lagi. Kan kemudian ya, mereka akan yang paling bahaya adalah mereka akan lakukan entah kristenisasi, hinduisasi, budaisasi dan sebagainya. Jadi politik ketakutan itu memang ditanamkan sehingga yang terjadi efeknya adalah udah kita tetap harus menjadi masyarakat yang homogen, tidak heterogen. Itu sebetulnya salah satu bentuk dari respons kultural terhadap modernisasi. Respons kultural terhadap modernisasi. Efek modernisasi. Betul. Jadi memang begitu modernisasi masuk, dan modernisasi kan banyak yang menitik beratkan pada akal budi. Ya, rasional, ya, kita harus berpikir rasional, akal budi dan sebagainya. Dan karena akal budi kita memang udah biasa dengan oke, menurut saya A, menurut situ B, menurut situ C, oke, kita biasa dengan keanekaragaman. Karena akal budi memungkinkan adanya keanekaragaman. Kan gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang dikuasai oleh politik ketakutan atau teologi ketakutan itu, berpikir ini kalau yang ini benar, yang ini benar, yang itu benar, kalau gitu yang mana kebenaran lagi? Kita harus ambil kebenaran satu-satunya. Nah, oleh karena itu bagi mereka ini kalau kayak begini semuanya jadi relatif, udah nggak ada kebenaran lagi, kita sendiri jadi goncang nih. Mereka nggak siap terhadap modernisasi, terhadap akal yang menitik beratkan terhadap akal itu. Lalu efeknya adalah lebih menekankan pada emosi, perasaan. Kan gitu ya. Nah, di dalam konteks perasaan, pokoknya kalau gua udah pegang ini, inilah yang benar, udah titik. Nah, ini kemudian jadi jalan untuk masuknya politik identitas. Oke, kita akan dukung, kita akan backup, kita akan support. Nanti bahaya yang lain-lain itu akan menghancurkan iman kita. Bahaya yang lain-lain itu akan menghancurkan keyakinan kita, dia akan menghancurkan agama kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal apakah betul wali kotanya dan wakil wali kota gitu? Nggak juga gitu. Secara agama dia bisa ngomong gitu seolah-olah dia begitu. Tapi kan kita tahu juga di daerah Cilegon itu banyak daerah prostitusi juga. Kan gitu ya. Begitu banyak berkembang daerah-daerah prostitusi, daerah pijat-pijat plus itu dan sebagainya, dan itu kan ramai. Di tempat di mana adanya industri maju selalu ada daerah-daerah itu. Tapi kalau dia kokoh, kekeh juga, istilahnya kata orang Bandung, bahwa ini pokoknya daerah agama, itu yang kayak gitu-gitu juga nggak ada. Ya, daerah-daerah prostitusi ya, daerah-daerah pijat-pijat plus juga nggak ada. Tapi kalau itu juga dilarang, pasti wali kota dan wakil wali kota tahu dia juga nggak ada duit. Pertama nggak ada duit, industri juga nggak maju. Siapa yang mau ke situ? Kan gitu, karena orang yang dari luar kota, dari mana-mana, mereka juga butuh hiburan. Ya kalau begitu pulang dia nggak ada hiburan sama sekali, ngapain gue mau kerja di situ? Jadi dia akan mandek industri di situ. Jadi pada satu sisi untuk umat lain dilarang rumah ibadahnya, tapi untuk kafe-kafe yang ini dengan kehidupan malam dan sebagainya dilepaskan. Jadi kalau begitu pertanyaannya, apakah wali kota atau wakil wali kota ini benar-benar lakukan itu atas dasar agama? No, itu cuma politik. Tidak konsisten juga. Tidak konsisten kan gitu. Dan begitulah politikus. Bukan negarawan. Nggak ada yang konsisten. Tidak negarawan gitu ya. Gitu kira-kira. Padahal ini kan kota Cilegon ya itu ya terbuka begitu ya, perputaran uang lancar begitu ya. Bagaimana dengan pendidikan begitu di sana? Pendidikan juga cukup oke kan. Cilegon kan termasuk daerah yang oke, apalagi dekat Jakarta. Daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota sebetulnya potensi untuk berkembangnya cepat sekali. Kalau berikut mereka yang menentang ini sebenarnya datang dari mana? Dia dari situlah, dari orang-orang situ yang memang gini, sekali lagi penolakan terhadap modernisasi yang datang begitu cepat, mendadak, dan mereka tidak siap secara intelektual dengan segala macam. Tetapi sebetulnya kalau orang tidak siap, masyarakat nggak siap nggak apa-apa. Masyarakat menolak juga nggak apa-apa, nggak soal kok. Masyarakat boleh menolak, itu hak dia. Tetapi sebagai wali kota atau wakil wali kota, sebagai pejabat publik nggak boleh nolak. Masyarakat nolak, oh aku nggak mau bangun ada gereja di sini, boleh.
Tapi kalau saya wali kota atau wakil wali kota, tidak. Konstitusi kita mengatakan ini. Tugas saya mensosialisasikan, kalian harus terima. Kita nih Indonesia loh. Beragam. Kita nih bangsa yang majemuk. Kita hidup, kita berjuang bersama-sama. Kemerdekaan itu hasil perjuangan bersama. Apapun agamanya, apapun etniknya. Kan gitu. Sehingga oleh karena itu, mari kita belajar untuk hidup bersama-sama. Itu kan bisa dilakukan semacam konstruksi sosial. Ya, pendidikan, melalui pendidikan diajarkan supaya orang juga bisa lebih bersikap terbuka. Tapi yang dijadikan oleh wali kota ini, dia kemungkinan dia tidak lakukan itu. Dia ini kan kesempatan konstituen ini. Kalau aku rawat terus situasinya begini, kan aku akan ke depan, aku tetap akan mendapatkan dukungan mereka. Jadi dia tidak mau berlelah-lelah untuk melakukan proses edukasi. Nggak begitu, mau, itu dia. Karena itu kalau dia lakukan berlelah-lelah untuk lakukan edukasi, orang semakin terbuka, nggak apalagi yang dia jual, udah nggak ada prestasi, agama juga nggak dijual, habis dong dia. Itu kan bunuh diri namanya kan secara politik. Bunuh diri begitu ya. Iya, jadi memang itu adalah bagian dari strategi politik. Sayangnya strategi politik yang buruk ya. Dalam menyikapi ini, kalau ketika wakil wali kota dan wali kotanya saja sudah seperti itu begitu, lalu pemerintah pusat dalam hal ini katakanlah Menteri Agama misalkan, gimana melihat ini begitu? Ketegangan ini. Iya, saya sudah mendengar pemerintah dan maupun Kementerian Agama sudah sedang menangani ya. Kita belum tahu sampai perkembangannya sampai di mana, tapi saya tahu bahwa mereka sedang menanganinya. Saya sih berharap ya mereka bisa mengingatkan wali kota dan wakil wali kota untuk memberikan izin. Sekali lagi, masyarakat menolak itu wajar. Karena kita hidup dalam satu masyarakat yang juga majemuk teologinya. Betul ya. Yang tidak, itu boleh, itu hak mereka kok, kan gitu. Saya juga nggak nyalahin mereka untuk penolakan itu. Tetapi sebetulnya tugas seorang pejabat publik dalam satu negara Pancasila, dalam satu konstitusi yang di dalam satu negara yang demokrasi ini adalah justru mendidik supaya masyarakat atau warga negara yang masih berpikiran seperti itu dididik supaya mereka bisa berpikiran luas, bisa melihat yang lain tidak lagi sebagai saingan, tidak lagi hidup di dalam trauma-trauma masa lalu tahun 1888, melihat yang lain sebagai saudara dan sebagainya. Seharusnya dia bisa lakukan itu, dan ini kan sebetulnya tugas pemerintah juga untuk menertibkan pejabat-pejabat publik yang seperti itu. Yang kalau ini kan dia udah melanggar sumpah jabatanmu sendiri, berarti mesti ditegur keras gitu ya. Tapi sejauh yang saya tahu pemerintah sedang melakukan upaya-upaya keras untuk supaya bisa dibangun rumah ibadah di sana. Kita lihat saja nanti. Oke, baik, Pak Berti, kita tahan dulu ya. Kita akan masuk segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia dengan judul Belajar dari Kasus Cilegon. Saat ini kita memasuki segmen yang ketiga bersama dengan Pendeta Albertus Pati. Pak Berti, sebelum kita melanjutkan di ujung segmen yang kedua tentang apa yang harus dilakukan ya harusnya oleh pemerintah, gitu. Kita melihat bagaimana situasi gereja-gereja di Cilegon menyikapi pelarangan gitu ya, apalagi tahu wakil wali kota dan wali kota sudah mengatakan mendukung begitu sikap sebagian orang ini. Ya, gereja-gereja ada yang memang beragam ya sikapnya ya. Ada yang yang berpikir bahwa ya udahlah kalau pemerintah menolak kan kita harus taat pada pemerintah yang ada di atasmu. Pakai ayat lagi kan gitu ya. Kadang-kadang kan gereja yang punya ketaatan buta gitu ya. Nggak peduli apapun keputusan pemerintah. Pokoknya pemerintah udah putuskan berarti itu suara Tuhan. Jadi ya sudah dia menolak, begitu ditolak ya sudahlah kita terima aja lah. Kita ikut jalan saja. Jauh juga nggak apa-apa. Kan gitu ya, jadi memang udah tapi biasanya menggunakan ayat-ayat itu juga itu mungkin bisa muncul karena faktor ketakutan daripada kita ribut-ribut minta nuntut toto nanti kemudian kita kena persekusi kan gitu ya, sehingga memang cari jalan yang paling aman, safe aja lah, nggak usah ribut-ribut, kita kan bisa beribadah di mana saja. Ada saja alasan-alasannya ya. Tapi oke, kita hormati keputusan untuk takut atau keputusan untuk apalagi pakai ayat dan sebagainya, kita harus hormati dan sebagainya. Dan kebanyakan biasanya gereja-gereja dan agama-agama yang juga ditolak untuk bangun rumah ibadat itu mengambil sikap seperti itu. Sebetulnya dia menunggu pemerintah pusat dong segera turun tangan gitu. Kan kita warga negara Indonesia kan gitu. Pemerintah yang harusnya memberikan jaminan begitu. Seharusnya. Jadi kalau pemerintah diam aja, jangan jadi konflik horizontal nanti. Betul. Kalau pemerintahnya diam aja atau pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, nah itu juga persoalan besar ya. Jadi itu salah satu faktor ya. Faktor yang kedua, mungkin ada gereja-gereja yang berpikir, Cilegon cukup toleran kok, nggak ada kekerasan atau apapun kan gitu atas nama agama. Yang nggak ada kekerasan memang nggak ada gedungnya kok. Kalau nggak ada gedungnya mau kekerasan apa? Orang-orang juga di situ juga nggak ketahuan siapa yang Kristen, siapa yang ini, nggak ada kebaktian, nggak ada ibadah ya toleran dong. Toleransi itu mestinya diukur ketika gedungnya ada. Orang bisa ke gereja dan sebagainya kan diukur dari situ dan kita bisa terima, oke, silakan beribadah kita atau ada yang begitu gereja dengan masjid gitu ya berdampingan. Begitu mau ada ibadah, oke, kita nanti pas suara azannya dikecilin atau begitu pas gereja lagi ada pas azan gerejanya ibadahnya stop dulu kan gitu ya. Itu kan bagian dari toleransi. Jadi udah jelas ada orangnya di depan kita yang berbeda lalu kita toleran. Bukan berarti nggak ada terus ya gimana mau mengukur toleran apa tidak kalau gitu nggak ya. ada gimana kita bilang toleran. Itu toleran personal aja, toleran yang platonik ya. Di dalam bayang-bayang saya. Yang ada dalam pikiran kan gitu ya. Jadi itu ya, jangan lebay lah gitu kira-kira ya. Mengatakan ini toleran. Kalau toleran ya dia misalnya oke saja. Untuk sebetulnya saya nggak suka, boleh aja dia bilang saya nggak suka ada tempat ibadah di sini, tapi karena saya hidup di dalam negara Indonesia yang Pancasila, ya silakan meskipun saya nggak suka kan gitu ya. Ya oke kan gitu, ada yang mesti kan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang itu justru dibiarkan tadi ya oleh pemerintah atau pejabat publik dan sebagainya. Jadi balik lagi ada gereja-gereja yang memang memilih ya sudahlah kita gereja jauhan dikit sambil jalan-jalan untuk menyenangkan hati gitu ya. Kalau begitu respons gereja yang ideal adakah yang ideal begitu karena yang ideal menyikapi fakta seperti ini gitu. Jujur ya, respons idealis atau tidak itu tergantung situasi. Nggak ada satu respons yang ideal. Jadi, menjawab untuk semua situasi. Iya, jadi itu selalu ada situasional ya. Jadi yang terjadi adalah mungkin
dia tidak, tapi kalau dalam konteks yang Cilegon itu mungkin bisa dilakukan adalah dia tidak lebih frontal gitu ya. Oke, pokoknya ini hak kita dan sebagainya. Dulu saya pernah lakukan ketika ada gereja ditutup, saya lakukan advocacy di situ. Lalu kemudian pendetanya marah-marah gitu ya. Saya bilang, Pak Pendeta diam dong, biarkan saya yang selesaikan. Nanti saya akan ngomong sama mereka semua. Wah, udah pokoknya saya nggak mau dan sebagainya. Ini saya maafkan, tapi biarlah kutuk Tuhan akan itu dan sebagainya. Pak Pendeta diam. Saya sampai bilang, Pak Pendeta diam. You pakai ayat untuk minta Tuhan mengutuk dia, gimana? Kan gitu. Pendeta itu kan mesti bicara tentang cinta kan gitu ya. Ini pakai ayat untuk ngarepin Tuhan mengutuk orang dan sebagainya. Diam, biarkan saya yang tangani kan gitu ya. Saya suruh dia diam, bisa nggak diam? Kalau nggak saya pulang nih. Kalau you nggak mau saya tangani, oke, diam ya, oke, diam ya. You stay di situ, ngopi aja, nanti saya yang jalan. Saya ke sana, datang deketin, temani dan sebagainya. Karena setelah sekian lama terjadi negosiasi, akhirnya bisa selesai persoalannya dan akhirnya mereka bisa, waktu itu bukan gereja dibangun, renovasi ya. Akhirnya bisa terjadi renovasi dan sebagainya, bisa dilanjutkan. Kan gitu. Jadi memang kadang-kadang ada orang yang merespons terlalu berlebih-lebihan juga yang memang itu justru membuat suasana jadi kacau balau. Dalam konteks seperti ini kan kita jadi belajar. Oke, ternyata ada teman-teman Islam yang tidak suka dengan kita, atau kedua masih takut dengan kita, ketiga kita dianggap musuh, keempat kita mungkin salah kita juga nggak mau bangun relasi dengan mereka. Oke, ada introspeksi berarti. Iya, oke, introspeksi lah, kita bangun relasi, kedekatan, pertemanan, persahabatan dan sebagainya. Kan ini kan suatu tantangan yang baik ya. Selain itu kita juga berusaha mendekati pemerintah pusat dan sebagainya, atau pemerintah daerah, yakinkan bahwa kami ini bukan musuhmu kan gitu ya. Kami justru sahabat, kami teman, kami akan menciptakan banyak sekali lapangan pekerjaan, kami akan tolong, topang, yang sakit juga kita bantuin dan sebagainya, kan gitu. Jadi ini sebetulnya PR bagi gereja-gereja untuk mencari langkah apa yang terbaik di tengah-tengah situasi seperti ini. Jangan takut kan ya, kemudian pakai ayat lalu mengatakan ini karena memang sudah keputusan gitu ya. Tuhan kan gitu ya. Jangan kayak gitu-gitu. Tapi yang ketiga adalah jangan sampai juga berpikir bahwa ya sudahlah, kalau kalau ini sudah terjadi pokoknya kita benci mereka lah. Kalau mereka benci kita juga benci. Karena kadang-kadang bisa terjadi juga seperti itu. Betul, ya. betul. Jadi berita apalagi ya ketika itu viral begitu ya, dan itu diulang terus-menerus, maka itu bisa memengaruhi ya cara berpikir kita juga, melihat yang lain dan melihat mereka juga musuh begitu. Betul. Oleh karena itu sebetulnya kalau mereka menganggap kita musuh, kan itu urusan mereka. Jangan kita ikut-ikutan musuh juga. Capek kan memusuhi orang, gitu kan? Jadi lebih baik tetap santai-santai aja, itu persoalanmu, aku nggak pada persoalan. Nah, tugasku sekarang adalah bagaimana meyakinkan kamu bahwa saya bukan musuhmu. Bisa jadi you terpengaruh oleh cerita-cerita yang dari tahun 1888 bahwa kami adalah musuh. Bisa jadi dogma yang ditanamkan diam-diam oleh kelompok-kelompok yang berpikir sektarian fundamentalis itu membuat kami jadi musuh. Bisa jadi berbagai macam hal lah ya, membuat politik ketakutan yang diciptakan oleh si pejabat-pejabat publik tertentu yang membuat kami sengaja dipecah belah kan gitu, karena demi menjaga suara konstituen. Itu memang sengaja dipecah belah memang. Kenapa tidak dilakukan untuk orang berpikir lebih cerdas ya? Nah, tapi kan sebetulnya itu kan tugas dan tanggung jawab kita juga, panggilan kita untuk meyakinkan masyarakat. Gimana kita bisa bekerja sama, melakukan ini dibutuhkan kreativitas luar biasa sebetulnya, supaya ada blending antara masyarakat yang berbeda agama, berbeda etnik itu supaya jadi lebih baik. Menurut saya adalah yang situasi-situasi gini jangan sampai justru membuat kita jadi saling membenci. Berarti para aktivis gereja atau pemimpin gereja juga mesti dibekali hal seperti itu ya. Betul. Tetap jernih begitu. Ya, jadi bukan cuma pendekatan hukum dan konstitusional yang sangat hukum gitu ya, rigid ya. Ya. Tapi ada pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sosial yang memang sangat dibutuhkan, mungkin waktunya juga lebih panjang ya.
Tapi pada titik tertentu kita harapkan itu akan terjadi win-win solution. Bukankah gereja bisa ditutup, tapi kehidupan bangsa ini kan masih panjang. Kita masih harus bekerja sama untuk membangun kedekatan, keakraban, kohesi sosial yang lebih baik kan gitu. Supaya Pancasila dan konstitusi itu bukan sekedar pajangan, tapi dia bisa dijiwai di dalam kehidupan semua umat beragama juga. Kan itu kan tugas kita semua. Sekaligus juga tidak luntur begitu ya cinta kita pada bangsa ini. Betul. Jadi jangan berespons berlebihan gitu. Itu ya. Dan emosional. Jadi di pihak sana merespon juga dengan emosional, di pihak sini juga akan merespon dengan emosional, maka tidak akan menghasilkan. Tidak akan. Kalaupun dia berhasil juga, dia akan menciptakan, oke, pokoknya ini hak konstitusi kami. Pasal di dalam konstitusi untuk ada kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Oke, dibangun gereja, di situ. Orang yang lain, oke, ini dendam nih. Akan menciptakan dendam kesumat dan sebentar lagi juga akan untuk apa you menang di dalam situasi kayak begitu, kan gitu ya. You kan yang penting kan bukan memenangkan gedungnya, hakmu untuk membangun gedung, memenangkan hati masyarakat jauh lebih penting. Memenangkan hati masyarakat. Gitu kan. Tugas kita kan memenangkan hati masyarakat. Gitu ya, sehingga memang dunia ini jadi lebih baik bagi semua kan, bagi semua orang. Iya. Baiklah, Pak Berti. Ini sebagai pesan pastoral, Pak Berti, untuk para sahabat, silakan berkaitan bukan saja dengan kasus Cilegon, tapi juga secara umum dalam kehidupan kita beragama, bermasyarakat, dan berbangsa. Oke, sahabat YKB yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar banyak ya dari kasus Cilegon. Disitulah kita harus mengambil sikap etis dan bijak, di mana kita tidak mengobarkan kebencian, kemarahan, bersikap emosional, tapi dalam konteks seperti ini kita justru harus lebih memiliki kematangan di dalam bersikap, mengambil langkah-langkah yang baik, membangun kembali kohesi sosial masyarakat di daerah Cilegon maupun di seluruh Indonesia ini, sambil juga tentu saja meyakinkan pemerintah dan bangsa kita ini supaya bisa bukan saja menerapkan dan mengimplementasikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tetapi juga menjadikan konstitusi kita dan Pancasila kita itu sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Semoga solidaritas bangsa kita semakin diperkuat dengan sikap yang semakin bijak. Terima kasih Pendeta Albertus Pati sudah hadir di studio dan mencerahkan kita semua. Dan para sahabat, kembali lagi jika ingin menyampaikan pertanyaan ataupun respons ya terhadap topik ini, kami sangat senang menyambutnya, meresponnya, dan Pendeta Albertus Pati juga pasti juga akan sangat senang akan meresponnya. Dan kita akan jumpa di episode yang akan datang dengan topik menarik lainnya dan juga mencerahkan. Sampai jumpa.